Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bidang studi IEC literasi yang berkaitan dengan makalah kita yang berjudul dengan risiko penggunaan sistem informasi berbasis AI. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini bakal kita bahas tentang AI Interest Management. Latar belakang perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan AI secara masif dalam berbagai sektor. AI memang memberikan banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, namun penerapannya juga menimbulkan berbagai risiko etika yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko yang tepat agar penggunaan AI dapat memberikan manfaat maksimal dengan risiko minimal. Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian yaitu studi pustaka, sumber jurnal ilmiah, buku, artikel teknologi. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah, apa saja risiko etika dalam sistem AI, bagaimana cara mengelola risiko tersebut secara efektif, solusi apa yang bisa diterapkan untuk meminimalkan risiko. Tujuan masalah, mengidentifikasi risiko etika AI, menganalisa pendekatan manajemen risiko, menyusun solusi strategi. Apa itu AI? Yang kedua, tinjauan pustaka kita akan membahas apa itu AI. Definisi sistem informasi berbasis AI. Yang pertama adalah sistem informasi sistem yang mengintegrasikan teknologi, manusia, dan proses untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. McLeod Tata Sutabri, Erwan Ardi, Cochrane Batch Process. Yang kedua, kecerdasan buatan AI, kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia, meliputi pengetahuan, penalaran, dan pengambilan keputusan. McCarthy, Simon, Rich, and Knight. AI mencakup sistem pakar, pengolahan bahasa alami, pengenalan ucapan, robotika, dan jaringan saraf tiruan. Yang ketiga, sistem informasi berbasis AI, penggabungan sistem informasi tradisional dengan kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk berpikir, menganalisis, dan memprediksi hasil sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu organisasi. Etika dalam teknologi dan kecerdasan buatan. Etika AI merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang memandu pengembangan dan implementasi AI, memastikan penggunaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Prinsip etika AI IBM, respect for others, menghormati otonomi individu, terutama kelompok rentan. Beneficence, memastikan manfaat bersama dan meminimalkan kerugian. Kemudian justice, distribusi manfaat dan beban yang adil dan setara. Prinsip etika AI Microsoft ada 6, yaitu privasi dan keamanan, transparansi, keadilan, keandalan, inklusivitas, akuntabilitas. Resiko etika dalam transformasi digital. Transformasi digital menawarkan potensi peningkatan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk efisiensi operasional, inovasi produk dan layanan, perluasan jangkauan pasar global, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Tantangan transformasi digital, keamanan data dan privasi, inovasi dan disinformasi. Etika kecerdasan buatan AI. Kesenjangan digital, kesimpulannya transformasi digital merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan untuk mengelola risiko, manfaatkan peluang, dan menerapkan prinsip-prinsip etika dan regulasi yang tepat untuk menciptakan masa depan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Yang ketiga, risiko etika dalam penggunaan sistem informasi berbasis AI. Risiko etika utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bias dan diskriminasi. AI bisa mengambil keputusan yang bias karena data training yang tidak seimbang, bisa merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, privasi dan keamanan data.
pengumpulan data pribadi yang berlebihan, resiko kebocoran atau penyalahgunaan data sensitif. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Sistem AI yang black box sulit dijelaskan. Tidak jelasan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan AI. 4. Dampak sosial. Potensi hilangnya pekerjaan karena otomatisasi. Tergantungan berlebih pada teknologi. Pengaturan AI di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial merupakan panduan utama pengembangan AI di Indonesia. Fokus ke penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur soal pengumpulan dan pengolahan data pribadi, penting sistem AI yang menggunakan data personal. Yang ketiga, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat termasuk sistem berbasis AI. Yang keempat, studi kasus. Penggunaan AI untuk menghidupkan kembali sosok Presiden Soeharto dalam kampanye pemilu 2024. Pada tanggal 7 Januari 2024, Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, mengunggah video yang menggunakan teknologi AI deepfake untuk menghidupkan kembali sosok Presiden Soeharto. Video ini digunakan untuk mengajak warga Indonesia memilih wakil rakyat dari Partai Golkar pada pemilu 2024 dan menyebutkan keberhasilan pemerintahannya serta pencapaian presiden setelahnya. Dampak resiko etika, manipulasi sejarah dan otentisitas. Penggunaan AI dapat memanipulasi sejarah dan menyebarkan disinformasi. Penggunaan sosok historis tanpa persetujuan melanggar prinsip-prinsip etika dalam penggunaan gambar individu tanpa persetujuan pihak keluarga. Kecemasan dan ketidakpercayaan dapat memicu kecemasan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan dalam proses demokrasi. Penggunaan AI dalam bidang kesehatan dan kasus kedokteran gigi. Penggunaan AI dalam kedokteran gigi meningkat, terutama dalam diagnostik. AI mampu menganalisis data medis kompleks untuk memberikan diagnosis yang lebih akurat. Namun ini juga menimbulkan tantangan etika seperti informed consent, privasi data, otonomi pasien, dan batas tanggung jawab hukum antara dokter gigi dan pengembang teknologi AI. Dampak resiko etika, informed consent, dan privasi data, penggunaan data sensitif tanpa persetujuan yang jelas, dan potensi pelanggaran privasi pasien. Otonomi pasien, dampak pada otonomi pasien karena keputusan medis yang diambil dengan bantuan AI. Tanggung jawab hukum, kegagalan dalam menentukan batas tanggung jawab antara tenaga medis dan pengembang AI. Penggunaan AI dalam ujian SIMAK UI 2024. Pada Juli 2024, terjadi dugaan kecurangan dalam ujian seleksi masuk Universitas Indonesia atau SIMAK UI karena beberapa peserta menggunakan AI untuk menjawab soal-soal ujian. Bukti-bukti menunjukkan peserta memasukkan soal ke dalam situs studyx.ai untuk mendapatkan jawaban dengan cepat. UI telah menerapkan sistem penilaian gabungan antara skor UTBK dan skor SIMAK, serta tes tambahan seperti MMPI dan MMI untuk mencegah kecurangan. Dampak resiko etika, kecurangan akademik, merusak integritas akademik dan kredibilitas sistem seleksi. Ketidakadilan dan transparansi, melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam dunia pendidikan. Dampak psikologis, peserta yang tidak menggunakan AI mungkin merasa frustasi dan tidak adil karena harus bersaing dengan orang-orang yang menggunakan bantuan tidak etis. Yang kelima, bagaimana solusi terhadap resiko etika itu sendiri? Identifikasi resiko etika dalam penggunaan AI. Resiko etika yang muncul antara lain penyalahgunaan data pribadi, bias dan diskriminasi algoritma, kurangnya transparansi, manipulasi informasi, hingga kehilangan kendali manusia. Penenggatan solusi terhadap resiko etika. Yang pertama, kebijakan privasi dan perlindungan data. Organisasi perlu menerapkan kebijakan yang melindungi data pengguna melalui prosedur pengumpulan yang aman,
mekanisme persetujuan yang jelas, dan protokol penghapusan data. Yang kedua, sistem audit dan evaluasi. Evaluasi berkala diperlukan untuk memantau kinerja sistem dan mengidentifikasi potensi bias, didukung dengan dokumentasi yang terstruktur. Yang ketiga, pengembangan AI transparan. Prioritas diberikan pada transportasi proses dan kemampuan untuk menjelaskan penggunaan AI kepada pengguna awam. Studi kasus implementasi solusi. Perusahaan teknologi besar seperti Google lainnya telah menerapkan prinsip AI yang berataskan transparansi dan perlindungan pengguna. Pemerintah juga mulai mengembangkan kerangka kerja untuk mengawasi penggunaan AI dalam layanan publik. Implementasi solusi ini diharapkan dapat membantu organisasi meminimalkan risiko etika, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan penggunaan AI yang adil serta transparan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam menggunakan sistem berbasis AI. Yang pertama adalah tantangan teknologi digital dan AI. Teknologi digital menimbulkan kecenderungan kecanduan pada penggunanya. AI membawa berbagai problematika yang membutuhkan penggunaan etika. Masalah utama mencakup pelanggaran hukum dan norma kehidupan. Yang kedua, solusi menghadapi problematika AI. Penanaman etika pendidikan akademik, edukasi tentang risiko AI, pengembangan sikap jujur, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab, penggunaan sumber informasi yang valid, pertahankan nilai-nilai humanisme. Yang ketiga, dampak dan regulasi. AI dapat disalahgunakan untuk manipulasi informasi. Diperlukan regulasi dan etika dalam penggunaan AI. Pengembangan AI harus dilakukan secara bertanggung jawab. Perlu memperhatikan dampak positif, efisiensi, dan negatif pengangguran. Yang keempat, solusi menghadapi problematika AI. Pentingnya literasi digital, kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi, kesadaran akan aspek keamanan dan privasi, pengembangan keterampilan menghadapi tantangan masa depan. Kesimpulannya adalah keseimbangan antara pemanfaatan teknologi AI dan penerapan etika serta peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan penggunaan AI yang bertanggung jawab wajib ditekankan untuk seluruh masyarakat Indonesia kita khususnya. Terima kasih, saya Abdul Rafiq, PJJ Sistem Informasi. Terima kasih dosen pengajar ICC Literasi, Dr. Ucuk Darussalam ST, MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.